Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran yang sangat menyenangkan, pelajaran yang insya Allah mendekatkan diri kita kepada kebaikan, dan tentunya mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Sebelum itu, teman-teman bisa mempersiapkan diri, mencari posisi yang paling nyaman, dengan membawa alat tulis tentunya. Kita bisa belajar dan mencatat apa-apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini. Taib, teman-teman, alangkah baiknya hari ini kita mulai pelajaran kita dengan doa bersama, dengan membaca Al-Basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui atau mengenal tentang apa itu toleransi. Jangan berhenti pada slide ini, kita akan beralih kepada halaman atau slide berikutnya. Alhamdulillah kita beralih pada slide kedua. Nah, di sini ditampilkan sebuah gambar tentang Garuda, lalu gambar tentang bendera tercinta, bendera Indonesia, bendera negara kita. Dan juga ada 6 orang di situ yang saling bercengkerama atau bisa diartikan bahwa orang tersebut berjejer atau berbaris. Nah, kita mengenal bahwa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda namun kita tetap satu. Di Indonesia itu banyak sekali perbedaan, entah ras, suku, agama. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa di situ mencerminkan perbedaan agama. Ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Kita memang mempunyai banyak perbedaan. Namun, dengan adanya sebuah toleransi, kita bisa tetap menjadi sebuah kesatuan. Dan kita bisa tetap bangkit dalam mempertahankan bangsa Indonesia ini, walaupun kita berasal dari background yang berbeda-beda. Untuk pengertian toleransi, kita akan masuk pada slide berikutnya. Ingat, jangan berhenti pada slide ini, kita ikuti perjalanan kita ke depan. Apa itu toleransi? Yuk, simak slide selanjutnya. Teman-teman, toleransi adalah menghargai, atau kita dapat mengartikan menghormati. Jadi bertoleransi adalah sikap seseorang, bagaimana seseorang itu dapat menghargai atau menghormati orang lain dalam segi perbedaan yang dimiliki. Lalu mengapa kita perlu bertoleransi atau mengapa kita perlu saling menghargai? Nah, karena dalam kehidupan manusia tentunya itu kita mempunyai banyak sekali perbedaan. Contohnya, di Indonesia itu mempunyai banyak perbedaan ras, suku, agama yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Nah, kita di situ harus mempunyai sikap bertoleransi atau sikap menghargai. Menghargai bagaimana? Menghargai daripada perbedaan yang kita yakini. Misal, ada hari raya di semua agama. Nah, dari situ kita bisa
menerapkan toleransi. Toleransi tentunya toleransi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari 2 materi. Yang pertama adalah tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan. Lalu yang kedua tentang menghindari diri dari tindakan kekerasan. Oke teman-teman, masih semangat? Jangan lupa, jangan berhenti pada slide ini. Kita akan membahas materi pada slide berikutnya. Yang pertama tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 40, ini sebagai landasan hukum daripada pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bertoleransi. Teman-teman bisa membaca. Di sini saya akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak berhenti pada Quran Surah Yunus ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam Quran Surah Yunus ayat 41. Nah, berbunyi, Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, itulah 2 dalil di mana kita harus bisa atau bisa menerapkan bertoleransi atau sikap menghargai dan menghormati kepada sesama. Mungkin teman-teman sering mendengar bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kafirun. Nah, itu adalah ayat yang populer, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Nah, selain itu ayat juga tentang toleransi yang berkaitan dengan agama, keyakinan. Nah, selain itu Allah juga ternyata berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 ini diperjelas bahwasanya bukan hanya tentang agama, di sini juga dijelaskan tentang pekerjaanku dan juga pekerjaanmu, dan dia tidak bertanggung jawab apa yang kita kerjakan. Begitupun sebaliknya. Ini menjadi landasan hukum yang kedua. Bagaimana Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk bersikap bertoleransi atau menghargai dan menghormati kepada sesama. Selain landasan hukum yang kita ambil daripada Al-Quranul Karim dari surah Yunus ayat 40 dan 41, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dan hadis ini atau disebut dengan hadis. Nah, hadis ini sebagai landasan hukum juga daripada kita harus berbuat baik atau menghargai, menghormati dengan sesama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Nah, inilah
mulianya kita berbuat baik, menjadi sahabat. Menjadi sahabat yang baik di sisi Allah nantinya apa? Apabila dia bisa berperilaku baik kepada sesama saudaranya. Dan tetangga memiliki kemuliaan yang lebih, karena orang yang paling terdekat dalam kehidupan bermasyarakat tentunya adalah tetangga. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yang baik di sisi Allah, tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah mereka yang baik terhadap tetangganya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran teman-teman bahwasanya sebagai manusia yang notabene kita itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tentunya kita juga harus mempunyai atau menerapkan sikap menghargai, menghormati kepada sesama. Terlebih yaitu tetangga. Teman-teman, kita masuk pada sub materi yang kedua, yaitu tentang menghindari diri dari tindakan kekerasan. Oke, tetap semangat, jangan berhenti pada slide ini, tapi kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman berikutnya. Kehidupan yang baik atau hidup yang baik tentunya terlepas dari kata kekerasan. Karena sejatinya atau pada hakikatnya manusia itu akan bahagia ketika manusia itu berada pada titik kedamaian. Hidup di masyarakat, hidup pada keluarga, secara bermasyarakat bersama-sama, ketika ada sebuah kedamaian, maka kehidupan itu akan ada pada titik kebahagiaan. Nah, disitulah maka kita perlu mempelajari menghindari diri dari tindakan kekerasan. Hidup itu adalah suatu pilihan. Nah, bagaimana bisa dikatakan pilihan? Iya, karena Allah memberikan instruksi atau memberikan perintah untuk kita menjauhi larangannya dan menaati perintahnya. Itulah hidup sebuah pilihan. Ketika kita ingin masuk pada hal yang tidak baik, ataupun kita mendapatkan tempat yang tidak baik nanti di akhirat, maka tentunya kita akan memilih hidup pada jalan yang tidak benar. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin mendapatkan akhirat yang baik, maka kita harus memilih jalan yang sudah Allah berikan. Seperti itu. Nah, untuk memilih suatu pilihan itu, Allah memberikan anugerah kepada manusia, yaitu apa? Nafsu. Nafsu adalah sebuah keinginan. Keinginan yang selalu ada pada manusia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Sedangkan manusia selalu ada yang namanya itu nafsu. Nah, berasal dari nafsu itulah biasanya kita bisa mengalami atau merasa marah. Nah, misal kita bisa marah dengan adanya nafsu, karena kita tidak bisa mengendalikan sebuah nafsu amarah itu. Biasanya ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu, maka itulah titik-titik noda hitam yang ada pada diri kita. Contohnya, ya timbullah sebuah permusuhan. Permasalahan inilah yang menimbulkan tindakan kekerasan. Maka, sebagai seorang muslim yang baik, kita tentunya harus mampu mengendalikan nafsu kita. Ketika kita punya keinginan yang baik, fine, oke, kita luruskan. Namun ketika kita punya keganjalan, tinggalkan. Karena sejatinya ketika kita berbuat sesuatu apapun, hati kita itu akan berkata, ketika hatimu tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan, maka tinggalkanlah. Begitu untuk mengapa kita itu harus menghindari diri daripada kekerasan. Karena kekerasan itu akan menimbulkan banyak hal di mana hal-hal itu atau sesuatu itu akan menjadikan diri kita kurang baik atau menjadikan kita nanti melangkah pada suatu hal yang tidak baik. Dan ingat bahwasanya kekekalan abadi itu berada di
akhirat semata. Dalil hukum atau landasan hukum daripada larangan kita bertindak kekerasan terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Nah, untuk ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran daripada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 ini. Di sini dibagi menjadi 3. Atau ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah nasib kehidupan, lalu yang kedua nilai suatu pekerjaan, dan yang ketiga adalah pekerja mengerti nilai pekerjaan. Nah, di sini nasib kehidupan. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah berkaitan dengan orang lain. Nah, kita kembali kepada pembahasan awal tadi, bahwasanya manusia itu terbentuk sebagai makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, begitulah juga dengan nasib kehidupan. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup dengan adanya makanan pokok. Makanan pokok itu diolah daripada seorang petani yang menanam padi, lalu dijual dan diperjualkan, lalu dari pedagang ditransferkan kepada masyarakat umum untuk diolah dan menjadilah sebuah makanan. Berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa saya itu bisa hidup sendiri, tidak, karena sejatinya atau pada hakikatnya manusia itu terbentuk sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu ibrah yang kita dapat ambil dari sisi yang pertama, yaitu nasib kehidupan. Yang kedua, nilai yang dapat kita ambil adalah nilai suatu pekerjaan. Membunuh manusia dengan maksud jahat merupakan tindakan pemusnahan masyarakat. Pengadilan melakukan hukum eksekusi mati sebagai kisos. Nah, ini sebagai sumber kehidupan masyarakat atau kesejahteraan atau keselamatan masyarakat. Jadi, semua pekerjaan yang dialami oleh manusia atau kegiatan yang dialami oleh manusia sebagai profesinya yaitu pekerjaan, itu mempunyai nilai tersendiri. Kita tidak bisa mengatakan dia membunuh, lalu dia juga membunuh, tapi sama nilainya, berbeda. Ketika seseorang membunuh seseorang yang lain dalam maksud jahat, berarti ini terbulat daripada niatnya. Itu berarti dia bertujuan untuk memusnahkan masyarakat, memusnahkan kehidupan manusia. Berbeda dengan sisi pekerjaan daripada pengadilan. Ketika seorang hakim memutuskan untuk mengeksekusi seseorang tersangka yang bersalah dengan eksekusi mati, karena itu terbentuk daripada hukum kisos, maka itu sejatinya bukan bermaksud untuk memusnahkan masyarakat, namun di sini justru sebaliknya, yaitu
sebagai sumber keselamatan atau kesejahteraan daripada kehidupan masyarakat. Jadi kita tidak boleh menilai pada satu pihak saja. Kita harus mengerti sebenarnya setiap semua pekerjaan itu mempunyai nilai tertentu. Nilai yang ketiga yang dapat kita ambil adalah pekerja mengerti nilai pekerjaannya masing-masing. Nah, seperti dokter, polisi, hakim, termasuk bagian daripada pekerjaan yang mempunyai nilai sebagai perantara penyelamat atau kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi ketika nanti kita mempunyai profesi atau kita melakukan suatu tindakan, nah sebaiknya atau kita mempunyai target sendiri bahwasanya kita bekerja itu untuk apa. Kita harus mempunyai target atau kita harus mempunyai tujuan. Nah, daripada tujuan itu maka kita bisa mengerti apa sih sebenarnya yang akan kita cari daripada pekerjaan itu sendiri. Itulah ketiga ibrah yang dapat kita ambil daripada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Jadi teman-teman bisa menganalisis kembali bahwasanya nasib kehidupan, nilai suatu pekerjaan dan pekerja sendiri itu harus mengerti nilai pekerjaan masing-masing. Lalu apa yang menjadi tugas kita? Nah, di sini tugas mengenai bagaimana kita bisa menerapkan toleransi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai tetangga atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, artinya kita itu dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakitinya dan melakukan tindakan kekerasan daripadanya. Merugikan atau menyakiti saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu sangat harus dihindari atau kita memang tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, menjaga ketentraman hidup atau mencintai tetangga ini juga sebagai terapan atau contoh terapan daripada hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kita itu harus memuliakan tetangga. Karena tetangga adalah orang yang paling atau keluarga yang paling dekat dengan kita, sehingga ketika kita mendapatkan suatu musibah atau kita mengalami sebuah permasalahan di mana itu berbentuk sosial, maka yang paling utama akan membantu kita adalah tetangga. Maka itulah Rasulullah sampai bersabda bahwasanya kita harus memuliakan tetangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi kita pada hari ini telah selesai teman-teman, yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Namun, sebelum kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memberikan sebuah kesimpulan atau rangkuman daripada materi kita pada hari ini. Oke, jadi pada hari ini kita mempunyai 2 poin, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita berperilaku toleransi, dan yang kedua bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari tindakan kekerasan. Nah, sebagai manusia yang bernotaben makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkeluarga, itu adalah harus mempunyai sikap toleransi atau menghargai. Karena dengan adanya sebuah sikap toleransi atau toleransi menghormati dan menghargai ini muncullah sebuah perdamaian. Dengan adanya sebuah perdamaian, maka kita akan hidup dalam ketentraman. Nah, daripada ketentraman itu tentunya kita tidak ada kata permusuhan atau tidak ada kata perselisihan. Nah, dengan adanya perselisihan atau permusuhan itu biasanya menimbullah suatu tindakan kekerasan. Nah, makanya oleh karena itu kita sebagai makhluk sosial dan muslim tentunya kita harus mengedepankan sikap toleransi ini, karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya Rasulullah bersabda tentang
memuliakan tetangga, dan juga tadi surat Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 menjelaskan bahwasanya kita itu harus hidup bertoleransi. Pekerjaanku pekerjaanmu, pekerjaanku juga pekerjaanku, dan pekerjaanmu juga pekerjaanmu. Seperti itu untuk kesimpulan kita pada hari ini. Saya harap semoga ilmu kita hari ini bisa bermanfaat, mendapatkan berkahnya, dan kita dapat menerapkan toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat teman-teman dalam menuntut ilmu. Saya akhiri. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.